Yo, gue lagi ada cerita nih. Ya, Tapi cerita horor boleh nggak sih? boleh dong. Ini true story salah satu customer gue. Oh, berarti orang deket lu nih. Iya, dan gue juga udah pernah ketemu sama orangnya gitu. Jadi gini, ada salah satu customer gue, sebut saja namanya Andi. Cowok. Cowok. Dia ini kebetulan temennya anak-anak toko, karyawan gue. Oke. Nah, Andi ini adalah salah satu mahasiswa jurusan arsitektur di salah satu universitas ternama di Jakarta lah. Oke. Andi suatu hari dikasih tugas untuk kunjungan ke Bandung. Kunjungan tugas kampus Kunjungan tugas kampus untuk meninjau finishing sebuah bangunan, entah gedung atau rumah gitu. Pokoknya dibilang ke Bandung tuh mau kunjungan. Dia berangkat ke Bandung itu bareng sama Ayu. Ini juga bukan nama sebenarnya. Sama dua temannya lagi cowok. ya? Itu mereka anak kampus semua. Semuanya anak kampus. Nah, sebelum dia berangkat ke Bandung, sempat mampir juga nih ke toko. Belanja dulu lah gitu. Buat bekal lah. Buat bekal. Nah, karena mereka berangkatnya kayaknya kepagian, begitu sampai Bandung, FYI mereka ini tujuannya di sana tuh harusnya 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Begitu sampai Bandung, karena kepagian, belum bisa check-in. Nah, mungkin mikirnya, takutnya macet atau gimana, ternyata nyampe sana malah kepagian, lagi lancar kali perjalanan. Ya. Sambil nunggu waktu mereka boleh check-in, akhirnya mereka jalan-jalan dulu nih keliling kota Bandung sambil nyari sarapan pagi. Tibalah mereka di salah satu kedai sarapan pagi yang lumayan terkenal lah di Bandung. Cuma anehnya, dia juga cerita, ini kedai ini kok kayak terlambat gitu bukanya. Harusnya biasanya mereka buka lebih pagi gitu. Ini kayak baru buka. Tapi kebetulan rame juga. Ramai. Ya, karena saking ramenya, Andi ini dapat tempat duduknya di samping kasir, samping tempat transaksi lah, tempat bayarnya. Tapi emang meja buat makan ya? Meja buat makan, bukan meja kasir dijadiin tempat Iya, makan, enggak iya. juga. Nah, begitu mereka selesai makan, karena dekat sama meja kasir, mereka nyaksiin ada seorang ibu-ibu yang lagi kesulitan bayar. Maksudnya nggak punya uang? Bukan, jadi dia tuh nggak bawa cash. Ibu-ibu itu nggak bawa cash. Cashless lah. Cashless. Tadinya mau bayar cashless, tapi kebetulan banget di hari itu transaksi cashless di kedai itu lagi nggak bisa, lagi offline. lagi bermasalah aja pokoknya. Nah, Andi berbaik hati menawarkan karena kelihatan kan di samping dia banget gitu. Bu, yaudah nggak apa Bu, saya aja yang bayarin. Cuman makanan ibu aja gitu. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, nanti saya ganti ya, saya transfer. Gitu kata si ibu-ibu itu. Kita sebut aja ibunya Ibu Is ya, kan orang Sunda. Oke. Nah, udah setelah interaksi tadi yang pertama, Ibu Is itu ke depan kedai pesan taksi online. Setelah dibayarin Andi? Setelah dibayarin sama Andi. Nah, karena lama, Andi merhatiin gitu. Kok nih Ibu lama banget gitu, ada kali setengah jam lebih gitu ya. Masih di depan kedai ya? Masih depan kedai. Andi kan bukan dari sendiri kan, dari Jakarta kan. Dia nanya ke ibu-ibu itu, Bu, kenapa Bu masih di sini? Nungguin taksi online ini belum nyampe-nyampe, dari tadi di cancel terus. Ibu tinggal di daerah mana? Di daerah Ano. Nah, kebetulan daerah itu nggak jauh dari hotel tempat si Andi bakal nginap. Bu, gimana kalau kita anterin aja? Berbaik hati nih, Andi ini mau nganterin sama pacarnya, sama teman-temannya rame-rame. Jadi total semobil berlima lah itu. Nganterin Bu Eis ini. Ya, setibanya di rumahnya Bu Eis, rumahnya rumah lama yang rapih, asri gitu. Kebetulan Andi ini salah satu orang yang hobi sama motor klasik. Dia suka banget sama Honda Win. Si Andi? Yeah, Andi juga udah punya Honda Win di rumahnya. Di rumah itu ada satu motor Honda Win yang well maintained lah. Wah, masih apik banget, tahu sendiri kan kalau motor klasik yang masih dirawat itu kan keren banget kan gitu, karismatik gitu. Awalnya Andi juga nggak niat mau mampir. Cuman karena dari depan kelihatan motor Honda Win itu, tertarik dia untuk mampir. Dia nanya, Bu, ini motor punya siapa? Oh, ini punya anak saya. Boleh nggak Bu, saya ngobrol sama anaknya, barangkali motornya minat mau dijual. Saya mau nawar kalau emang mau dijual. Ibu Is bilang gini, oh motor ini nggak dijual. Ini punya anak saya, tapi kalau Dek Andi mau, silahkan aja dipakai. Oh, dipinjemin maksudnya? Iya, maksudnya dipinjemin, pakai aja, katanya gitu. Oh, karena balas kebaikan mungkin ya? Iya, mungkin ya. Loh,
basa-basi atau bagaimana gitu kan, cuma bayarin makan dikasih motor ya nggak sih ya. Dah. Ya karena terbuka obrolan itu, Bu Ais menawarkan mampir. Udah deh, mampir-mampir aja dulu ke dalam, karena kan mereka juga mungkin di mobil sempat cerita kalau mereka lagi nunggu waktu check in. Mampir aja dulu ke dalam. Nah, begitu masuk ke dalam rumahnya Bu Ais, alangkah kagetnya Andi pas begitu ngelihat satu bingkai foto isinya keluarganya Bu Ais. Foto keluarga. Foto keluarga, ada salah satu sosok anak muda yang sebaya sama Andi. Dan mukanya ternyata mirip Andi. Itu Kebetulan. anaknya Bu Ais. Jadi Andi itu anak Ibu Is? Bukan. Oh. Bukan. Foto itu mirip Andi, kebetulan. Foto itu kebetulan mirip Andi. Anaknya Bu Is mirip Andi. Anaknya Bu Ais. Dan namanya juga mirip, namanya Yandi. Yandi. Nah. Kok Bu Is ketika ketemu si Andi yang mirip anaknya kok biasa aja ya? Sikapnya biasa aja ya? Gue nggak ngerti. Cuman ini menurut ceritanya Andi, gue dengar ceritanya versinya Andi nih ya. Gitu pas begitu ngeliat, kok agak mirip. Gitu. Teman-temannya tahu fotonya mirip? Sempat lihat, cuman kan nggak komentar gimana namanya baru masuk rumah orang kan nggak enak juga ngomong, Bu mirip tuh sama teman saya, nggak mungkin gitu kan. Kalau lu sih kayaknya begitu. Kayaknya. Nah udah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lah tuh. Sambil Andi tetap motivasinya kan nawar motor itu. Bu, cobalah Bu kenalin saya sama anaknya, kan kayaknya anaknya seumuran ya Bu. Iya betul, anak saya seumuran deh Andi. Anak saya emang suka motor itu nggak dijual, emang motor kesayangannya dia. Tapi kalau dia Andi mau, pakai aja. Oh mau saya kirimin dari sini ekspedisinya saya yang bayarin, nggak apa-apa gitu. Wow, sampai segitunya dikirimin dari sana ke Jakarta dari Bandung. terlalu baik Gitu. Bu Is itu. Terus dia juga sempat nanya anak ibu kemana gitu, tapi nggak dijawab sama Bu Isnya. Saat itu nggak dijawab. Agak mencurigakan mulai. Nah, mereka pamit akhirnya balik mau ke hotel untuk check in dan mandi dan beres-beres lah ya. Tapi sebelum mereka begitu pas mereka pamit, mereka sempat ditawarin, kalian nanti makan siang di mana sama Bu Is nih? Udah makan siang di sini aja ya, bareng-bareng rame-rame. Nanti ibu masak yang banyak. Oh tadi sarapan ya? Tadi kan sarapan, ini makan siang. Oh iya Bu, Andi ngeiyahin. Karena mungkin dia masih penasaran sama motornya, masih penasaran sama motornya. Oh iya Bu, nanti saya mampir lagi. Dah, baliklah mereka ke hotel. Nah, begitu di hotel sebenarnya Andi juga sudah mulai ada firasat, mager kali ya, ngapain juga balik lagi ke sana, kita istirahat aja di hotel gitu. Tapi Ayu bilang, kasihan dong kalau misalnya ternyata si Ibu Ayu masak itu banyak terus kita nggak datang. Tuh akhirnya ya udahlah, begitu mereka selesai dari aktivitasnya di hotel, udah beberes, udah check in dan lain-lain, kembalilah mereka ke rumahnya Bu Is lagi. Dan benar ternyata di rumahnya Bu Is tuh di meja makannya tuh udah tersedia banyak banget makanan. Nah mereka dipersilahkan duduk meja makan sambil Bu Ais prepare nih ke arah dapurnya. Ayu melihat sebuah kejanggalan. Ini yang ngelihat cuma Ayu doang nih ya, karena yang lain mungkin lagi sambil ngobrol. Ayu ngelihat Bu Ais lagi kayak ngobrol sama seseorang di dapur. Tapi yang mereka sadari sebenarnya Bu Ais itu sendirian di rumahnya. Jadi kayak ngomong sendiri. Dah, apa emang dia orangnya kayak gitu kali ya, suka ngomong sendiri. Akhirnya ya udah. Akhirnya beres lah mereka makan, sudah sore dan akhirnya mereka pulang ke hotel. Aktivitas seperti biasanya mereka istirahat dengan tenang. Nah, di aktivitas besoknya hari kedua Andi ini adalah kan kunjungan kan ke site nih. Dia mau survei entah finishing atau apalah sebuah bangunan gitu. Dan tempatnya tempat umum memang. Mereka berempat karena empat-empatnya adalah mahasiswa arsitek di jurusan yang sama ya, jurusan arsitek. Mereka berempat jadinya datang ke site itu. Ada keanehan lagi. Ayu ngelihat sosok Ibu Ais ada di sekitar situ. Sedang apa? Lagi diem aja. Di wilayah bangunan yang mereka jadi ibaratnya kayak mereka mungkin di sekitar komplek perumahan, di sudut blok itu ada Bu Ayu. Bu Ayu ada Bu Ais. Lagi diem aja.
Karena mereka sendiri nggak ngasih tahu sebenarnya mereka mau kemana besok, cuma ngasih tahu mereka mau kunjungan ngeliat finishing bangunan. Tanpa memberitahu Tanpa tempatnya ngasih ya. tahu tempatnya di mana. Alamatnya ya. Creepy ya? Iya nggak sih? Iya sih. Ini kok kayak dibuntutin apa gimana? Dengan ngelihatnya Ayu ditegur nggak sih boysnya? Ayunya yang justru nyamperin. Ayu nanya, loh ibu ada di sini? Iya nih, saya kesini kebetulan mau lihat anak saya. Jawaban Buis gitu. Anaknya si Yandi tadi. Iya, katanya gitu. Loh, anak ibu di mana? Ada kok, ada di dekat sini. Oh gitu. Nah, Ayu masih penasaran sama kejadian kemarin. Dia Yang dia ngomong memberanikan sendiri. Iya, coba memberanikan diri untuk nanya ke Buis. Bu, mohon maaf, Punten Bu. punten gitu. Kemarin waktu kita lagi makan siang, saya kok ngeliat ibu lagi ngobrol ya di dapur. Ngobrol sama siapa? Kayaknya perasaan Ayu, ibu sendirian di rumah. Oh itu ibu lagi ngobrol sama anak ibu. Anak ibu. Sama teman-temannya juga ada rame-rame. Berempat juga sama seperti kalian. Kok gue merinding ya? Ini sih gue dengar omongan ibu itu merinding. Ayu ngerasa aneh kan? Betul. Mereka bareng kok makan sama kita. Wow. Wah, ini berarti yang diceritakan sama ibu Is ini makhluk tak kasat mata dong. Betul. Dia malah nggak enak perasaan nih. Apakah sosok anak itu ternyata sudah meninggal dan teman-temannya, tapi kayak ibu itu halusinasi ada di situ atau gimana? Tapi yang jelas itu udah mulai ngebangun kengerian Ayu. Keanehan. Akhirnya mereka juga nganterin balik Bu Is. Dianterin lagi. Dianterin lagi. Sembari perjalanan nanya, loh Bu tadi Teman-temannya udah tahu semua nih. belum, yang tahu kan yang ngobrol cuma Ayu doang. Oh baru Ayu belum Baru ngomong sama Ayu. teman-temannya ya. Nah sembari perjalanan, Andi sempat nanya, Bu tadi katanya mau ketemu anak ibu di mana? Ada kok, jawabannya gitu, jawabannya flat dan penuh misteri aja gitu. Udah, sesampainya di rumah, kembali lagi karena motivasinya Andi adalah motor, dia Berusaha mau ketemu anaknya. Udah gini aja deh Bu, saya emang nggak bisa kalau emang motornya dikasih ke saya gitu aja atau dipinjemin gitu aja. Ya, seenggaknya saya dapat jawaban langsung dari anak ibu. Jawaban gue adalah gini, mohon maaf ibu nggak cerita, sebenarnya anak ibu sudah almarhum. Jelas ya sekarang. Makanya motor itu tidak bisa ibu jual ke kamu. Tapi kalau saya titipkan, nah Andi mau, silahkan dipakai aja. Tapi minta tolong dirawat, karena ini peninggalan anak saya. Titip ibunya gitu. Ya tapi Andi juga karena apalagi ngerasa ini motor peninggalan orang yang udah meninggal ya, lebih berat lagi bebannya kan. Iya. Kalau gue sih udah nggak mau mendingan. Nah, udah. Akhirnya setelah ramah tamah dan itu udah sore juga menjelang maghrib, mereka izin pulang Ke hotel. Karena itu bentuk rumahnya klaster, itu nggak ada pagarnya, jadi ya tinggal keluar gitu aja dari tempat parkirnya. Belum lama setelah mereka keluar, mereka berpapasan dengan petugas keamanan, security komplek itu ya. Dicegat. Sebentar deh, mau nanya, Ade sebenarnya dari mana? Karena tiap hari bolak-balik tuh ya. Udah 2 hari kan gitu. Nah Andi itu cerita, saya habis dari rumah ini Pak. Uis. Dari rumah Bu Uis. Begitu disebutin nama Bu Uis itu, si petugas keamanan kaget dan akhirnya ngomong gini, kalian sebaiknya ikut sama saya aja ya ke pos, kita ngobrol sama atasan saya. Ya karena Andi pendatang di situ, dia juga nggak mau dipikir macem-macem. Ya udah cari aman aja, ikut. Karena nggak jauh juga ternyata dari rumah itu ke pos keamanannya. Begitu ke pos keamanan, ketemu lagi lah dengan atasannya si petugas keamanan ini. Kita sebut aja Bapak bos keamanan ini Pak Ujang lah. Pak Ujang nanya balik. Sebenarnya adik-adik ini dari mana? Dia cerita, saya dari Jakarta. Dan dia menceritakan seluruh kronologis kejadian waktu Kenapa dia bolak-balik ke situ? Iya, dan ketemu sama Bu Eis. Udah selesai cerita, Pak Ujang narik napas. Dia juga kayak ini sesuatu kejadian yang di luar akal sehat buat dia, dan akhirnya dia cerita. Jadi gini, Gandhi, sebenarnya
yang namanya sosok Bu Is itu sudah meninggal lama sekali, mungkin sekitar lebih dari 5 tahun lalu. Wah. Loh, terus yang kita ketemuin siapa? Saya nggak tahu. Nah, pasca peninggalnya Bu Is dan orang tuanya lah, orang tua mereka yang Bu Is dan mungkin Si suaminya, pemilik rumah lah. si pemilik rumah meninggal, akhirnya rumah itu ditinggali sama Yandi dan 3 temennya. Tinggal di situ. Yang dia anaknya Bu I. Yandi anaknya Bu Is. Yang mirip sama Andi. Yang mirip sama Andi. Tapi beberapa bulan sebelumnya sempat terjadi kasus perampokan dan mereka meninggal. Si Yandi dan teman. Yandi dan 3 temennya itu meninggal di rumah itu. Berarti selama ini Interaksi sama soket. Nah, setelah kejadian itu, setelah diceritain Andi soal faktanya bahwa dia habis interaksi sama makhluk astral, akhirnya dia yang tadinya ada 1 hari lagi harusnya masih di Bandung, cabut. dia putuskan langsung check out dan pulang ke Jakarta. Bu Is nggak nyusul ke Jakarta. Nggak tahu, karena gue cuma tahu detail ceritanya segitu, dan sampai detik ini itu anak trauma mau ke Bandung. Empat temannya berarti ngelihat Iya. sosok Bu Is. Empat-empatnya interaksi. Empat-empatnya makan. Empat-empatnya makan dan nggak tahu itu makanannya apa ya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, ini lebih kompleks nih dari cerita yang lu kemarin nih. Iya. Kebenaran gue ada cerita kayak begini. Ya, buat gue menarik sih ya. Entah kalau halusinasinya Andi, kok bisa halusinasi berempat, Sama. ya kan? Dan sama. Dan mereka bisa berinteraksi semua. Bisa berinteraksi semua gitu. Dan kalau iya halu, kok lama sih? Orang halu kan hanya sebentar-sebentar doang ya. Kalau gue jadi Andi, gue kembali ke kasir tempat gue makan. Pada saat itu ngeliat si Bu Is nggak bayar. Oh iya juga ya. Iya, tanya. Untuk Penasaran. Iya, Apa jangan-jangan si Andi itu interaksi ngomong sendiri gitu kan? Aneh juga betul, ya. makanya. Tapi tar dulu, karena kan dia ketemu keanehan, katanya tempat makan itu nggak biasanya bukanya kesiangan nih, bukannya harusnya lebih pagi, ini baru buka gitu. Apa jangan-jangan dia salah tempat? Bisa jadi sih. Bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Iya, Karena kita cuma tahunya dari cerita. cerita. Nah, Tapi empat-empatnya ceritanya sama. empat cerita. Ya, yang gue dengar ceritanya sih, ini ceritanya versinya kan Kalau ceritanya sendiri, kita bisa curiga itu bohong. ya, Tapi empat temannya Andi cerita dengan kondisi yang sama, situasi yang sama. Berarti empat-empatnya yang mengalami hal yang sama. mengalami hal yang sama. Ditipu sama. Soket. Biasa guys ya. Gue baru dengar. Tapi alhamdulillahnya si Andi dan teman-temannya sampai Jakarta selamat. Selamat. Terus nggak sakit karena makan nggak tahu apa yang mereka makan, Iya. kan gitu. Cuman kayak ada urusan yang nggak selesai nggak sih? Takutnya gitu. Ya. Gantung ya. Buat Andi, Ntar kalau lebih dikirim, baik diselesaikan Andi. Loh. ntar dikirimin motornya gimana? Ya kan lo tiba-tiba motornya dikirimin. Sorry ya, nih ya. Nama samaran ya. Tapi kalau gue ceritain nih ceritanya, kayaknya yang ngerasa juga pasti nih. Makanya Oh, nggak cerita selamanya, gue nih. nggak selamanya apa ya, sosok makhluk halus tuh Menyeramkan. menyeramkan. Dia dalam wujud manusia, tapi juga setelah kita tahu, Menyeremin. tetap takut. Malah lebih takut itu lagi, karena kita mau gak mau berinteraksi, kita Interaksi berteman langsung. gitu loh. Gitu. Siapa sangka malah dikasih makan? Ya juga. Nah, jadi segitu aja nih cerita gue. Ya, Gimana kalau cerita gue horor? Serem nggak? merinding sih. Oke guys, segitu aja episode kali ini. OTT, jangan lupa buat share, komen, subscribe, terus email juga ya. Email. Kalau ada cerita-cerita yang menarik kayak yang tadi itu kan ceritanya orang nih, kisah nyata gitu. Kita kalau yang menarik akan kita bacain di sini. Ntar lu, Andi kapan ke toko? Gue mau ke toko. Ntar gue panggil anaknya deh. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol nih, biar satu frekuensi nih sama Udah, nih. ya. Oke guys, gitu aja. See you next week. Next week. See you next door. See you next episode. See you next episode. Just. Ini mulu nih.